Yang penting kita saling menjaga amanah, gitu kan? Saling menjaga amanah. Jadi yang tidak boleh itu kampanye untuk seseorang karena beliau adalah perangkat negara, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang Pilkada Kabupaten Garut. Di antaranya ada salah seorang bakal calon Bupati Garut Kabupaten Garut. Dalam hal ini didukung oleh salah satu organisasi yang berada di naungan pemerintahan. Dan hari ini kita akan membahas bersama Pak Haji Aceng Wahyudi. Beliau adalah seorang pengusaha dan beliau juga mempunyai wisata Rancasaeng dan beliau juga bekerja juga di Desa Mekarjaya Kabupaten Garut. Dan hari ini kita akan membahas bersama beliau. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng enjing menjelang siang. Wilujeng enjing menjelang siang. Mudah-mudahan warga YouTuber khususnya Kabupaten Garut dan sekitarnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wabil khusus untuk Jejak Cibatu makin sukses, makin maju. Amin. Makin sejahtera. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan hari ini di pagi hari ini kita diberkahkan. Amin. Umur, kehidupan dan hidup ke depan. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Oke, Eyang, saya jadi manggil Eyang karena kebiasaan hari. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Oke, kita campur ya. Ada Eyang, ada Pak Haji ya. Iya, tidak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi kegantengan saya. Itu kan itu sahabat ya. Oke, Pak Haji. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa hari ini kita akan membahas tentang salah seorang bakal calon Bupati Garut. Siap. Itu didukung oleh salah satu organisasi yang memang notabene berada di bawah naungan pemerintahan. Iya. Saya sebutkan biar tahu masyarakat bahwa balon bupati ini didukung oleh organisasi yang ada di Kabupaten Garut, yaitu Padeden Gali. Nah, Padeden Gali ini kemarin kita sudah juga mempodcast. Tetapi saya dari kemarin mendapatkan informasi bahwa Padeden Gali ini, saya katakan organisasinya itu didukung oleh Abdesi Kabupaten Garut. Iya, iya bos. Ya. Abdesi Kabupaten Garut dan diketahui oleh Abdesi Provinsi Jawa Barat. Nah, bagaimana nih menurut Pak Haji tentang Padeden ini sehingga Padeden ini didukung oleh Abdesi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tentang apa yang disampaikan oleh Jejak Cibatu ya, itu tentang beliau balon untuk di Kabupaten Garut ya, bakal calon Bupati Garut. Tapi begini bos, sebelum kita lanjut ke pembicaraan ini, sebelum melebar jauh, gitu seolah-olah kita ini pendukung. Gitu kan, beliau balon gitu ya, bakal calon Bupati Garut. Tapi saya ingin tahu, ini kan nanti akan ditonton oleh jutaan gitu penggemar YouTube atau penggemar Jejak Cibatu. Nanti dilihat, jangan sampai nanti jadi bumerang ke Jejak Cibatu ataupun ke bakal calon. Gitu. Apakah ada bukti otentik tentang dukungan dari Abdesi terhadap Padeden Gali? Itu kan harus dibuktikan. Harus saya pengen lihat. Nanti saya kan ini ditonton oleh jutaan warga Garut. Gitu bos ya. Gitu. Terima kasih pertanyaannya Pak Haji ya. Saya berbicara di sini itu berdasarkan informasi A1 yang saya dapat. Bagus, kalau begitu bagus, Bos. Saya berani mempertanggungjawabkan ketika nanti masyarakat Kabupaten Garut itu
bagaimana? Saya ada bukti otentiknya. Nanti saya akan tampilkan di podcast ini. Ada buku, ada dukungannya dari Abdesi, surat dukungannya, kemudian juga ada foto bersama. Mantap itu, Bos. Jadi ini tidak diragukan. Tidak diragukan informasi yang saya dapatkan, sehingga saya juga ingin membahas bersama Pak Haji. Pak Haji sebagai tokoh masyarakat di Garut, khususnya yang ada di Desa Mekarjaya ini bagaimana tanggapannya tentang Pak Deden Gali. Nah, kita kembali lagi. Kalau Pak Deden Gali, menurut Pak Haji sendiri, karakteristiknya Pak Deden Gali ini seperti apa sih? Baik dari nama, kemudian dari apapun. Silakan. Jadi begini, ketika saya mendengar dan melihat fotonya gitu kan, wajahnya saya lihat dan karakternya, saya tanya ini 2 kali dengan sekarang ya melenggang di provinsi ya, di anggota perwakilan rakyat lah gitu ya, di provinsi. DPRD provinsi ya. Provinsi ya. Saya tidak dari partai mana? Dari Partai Gerindra katanya ya. Iya. Ini dari jangan Partai katanya, Gerindra. Jangan katanya. Jangan, iya. Karena kan saya ini dari begini, Partai Gerindra ya. Dari Partai Gerindra. Okay. Dari Partai Gerindra. Beliau ini dari Partai Gerindra melenggang sudah 2 kali di provinsi, dengan sekarang ya terpilih lagi. Nah, saya ngobrol secara langsung begini belum? Itu belum. Tapi saya mendengar barusan dari bos Jejak Cibatu, nama Pak Deden Gali, sekaligus saya ingat. Saya hitung. Deden Gali ini kata bahasa asli, berasal dari Jawa. Gali itu inti atau hati. Yang namanya hati itu sudah jelas, Bos. Hati nurani kita itu mau dikemanakan, pasti tidak akan mengecewakan orang lain. Satu ya. Sedangkan menurut istilahnya kebiasaan orang kita, Gali yang namanya Gali ini penuh dengan daya cipta, selalu berpikir untuk orang lain, selalu menciptakan pertolongan, untuk pertolongan terhadap orang lain. Apakah menurut Pak Haji sendiri itu sudah didapatkan di Pak Deden Gali? Iya, itu kalau kita hitung dari nama gitu ya. Itu hitung dari nama. Gali itu penuh dengan daya cipta, selalu berpikir kreatif, menciptakan sesuatu hal yang positif untuk orang lain. Sejauh mana Pak Haji mengenal Pak Deden Gali? Saya belum jauh, tapi dari nama saja dan wajah. Saya lihat gitu ya. Ini wajah ini kalau ini terjadi, ini sosok orang yang baiklah, dalam arti gitu. Yang lain bukan berarti tidak baik. Saya bersyukur alhamdulillah ya dengan adanya calon atau misalnya para calon-calon atau para balon di Garut, bermunculan orang-orang yang pintar. Belum calon ya, belum masih balon ya. Saya lihat, saya dengar di Garut ini bermunculan orang-orang yang pintar. Oke. Bakal calon Bupati Garut. Beliau ini yang punya kreasi edukasi yang sangat cantik, sangat pintar. Ingin memajukan Garut, ingin mensejahterakan Garut, tinggal rakyatnya memilih yang cantik. Rakyatnya memilih yang pintar. Karena rakyat sekarang pintar seperti saya kan ini tinggal di kampung ya, melihat berapa puluh sekarang orang pintar yang naik pingin memimpin di Garut, pingin menjadi bupati di Garut. Saya bersyukur ternyata di Garut orangnya pintar-pintar. Oke, saya paham.
terkait dengan netralitas, kan ini abdesi ini harus netralitas. Menurut pandangan Pak Haji sendiri, Pak Haji juga sebagai anggota DPD di Desa Mekarjaya ini, bagaimana tentang netralitasnya itu? Kalau netral, ya kita memang pejabat pemerintah harus netral. Tapi bukan berarti netral itu menyia-nyiakan kesempatan atau membiarkan masyarakat memilih dengan semena-mena, tidak pakai istilah hati nurani, silakan memilih. Nah, netralitas ini sebagai sosok naungan atau misalkan organisasi abdesi ya, abdesi yang di dalamnya ada kepala desa, gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan beliau ini sudah mengikat diri untuk apa? Jadi untuk tidak ikut masuk di ranah misalkan kampanye atau apa gitu ya. Jadi netralitas harus netralitas. Maaf bos, begini. Tidak menutup diri, hanya harus menjelaskan kepada warga, kepada masyarakat. Gitu ya. Netralitas itu memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Memilih itu harus begini. Yang namanya netralitas, itu tentunya kan abdesi itu adalah bagian daripada pemerintah. Iya bos. Ya netral. Iya. Tapi menurut Pak Haji pandangan sendiri boleh netral, tetapi yang tadi apa yang katakan Pak Haji? Iya, tapi harus mengarahkan. Dalam arti mengarahkan bukan menunjuk. Ini harus ke sini. Itu tidak boleh. Tapi mengarahkan. Cara memilih yang benar itu, satu, jangan golput. Kedua, harus tertib. Harus begini kata kepala desa itu. Kalau kepala desa, kamu harus ke sini. Nih, nggak boleh. Tapi mengarahkan yang benar. Karena saya punya pandangan begini. Yakin masyarakat Kabupaten Garut sudah cerdik dalam konteks milih-memilih. Mana yang akan kita pilih? Karena begini. Pertama, bukan saya kampanye nih untuk Pak Deden Gali, tapi yang saya lihat untuk hari ini, Pak Deden Gali sudah malang melintang di politik, dan beliau sudah ada di DPRD provinsi dari Partai Gerindra, gitu ya. Beliau mengantongi segudang politik di dalamnya, makanya beliau maju jadi balon untuk memimpin Kabupaten Garut. Banyak hal yang beliau simpan untuk membesarkan Garut, untuk mensejahterakan Garut, untuk menyehatkan Garut, menjadi kota santri, menjadi kota yang istilahnya rapi lah. Kenapa beliau sampai didukung oleh abdesi Kabupaten Garut lah khususnya, sampai ditandatangani oleh abdesi provinsi. Satu, beliau ini orang cerdas. Kepala daerah atau kepala desa ini di bawah naungan abdesi, orang-orangnya cerdas, sampai kepilih beliau jadi kepala desa di daerahnya. Beliau melihat sosok Pak Deden Gali. Beliau sudah 2 periode dengan sekarang melenggang di provinsi. Besar harapan abdesi atau kepala desa yang ada di Kabupaten Garut. Besar harapan. Gitu. Besar harapan ketika beliau menjadi Bupati Garut, mungkin ya, karena ini abdesi ini diisi oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Beliau ini memimpin ribuan masyarakat. Beliau ini memimpin jutaan masyarakat, gitu ya. Gitu. Beliau melihat sosok sosok Pak Deden Gali yang akan mampu mengangkat Kabupaten Garut dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi kesejahteraan masyarakat, dan yang paling utama yang diharapkan oleh abdesi di dalamnya kepala desa yang ada di Kabupaten Garut, 42 kecamatan mengharap kepada Pak Deden Gali. Dengan 2 periode dengan sekarang beliau melenggang di politik, berharapan besar untuk kepala desa atau abdesi mampu mendongkrak ekonomi yang ada di Garut. Mampu mensejahterakan masyarakat yang ada di Garut. Karena beliau sudah melenggang 2 periode di politik. Dengan harapan mampu memimpin Garut. Mungkin kecerdasan, pandangan seorang kepala desa di bawah naungan abdesi, gitu ya, sangat cerdas. Makanya beliau melihat, gitu bos, melihat, oh mungkin ini nih, gitu, mungkin ini nih, gitu bos. Tapi dalam hal ini,
Jejak Cibatu pun bukan untuk berkampanye. Menurut Pak Haji sendiri, itu dukungannya sah-sah saja atau bagaimana? Kalau menurut saya, ini kan media ya. Jejak Cibatu ini media. Orang yang bagus, orang yang baik, apa salahnya kita share ke teman-teman kita, ke teman kita. Nih, bakal calon Kabupaten Garut nih, ini calon balon, ini calon Bupati Garut nih. Karena kan di Jejak Cibatu bukan hanya mereview Pak Haji Deden Gali saja, kan udah beberapa. Iya. Ada beberapa. Betul. Tapi yang menyampaikan tentang Pak Deden Gali hari ini saya yang Renteseng, gitu ya, yang tinggalnya di Kampung Cibolerang, Desa Mekarjaya, Tarogongkaler. Bukan berarti saya kampanye, tapi saya melihat sosok Pak Deden Gali ketika mencalonkan seperti inilah orangnya. Oke, Pak Haji, tadi yang Pak Haji sampaikan tentang, saya bukan berarti ingin mengorek tentang Pak Deden Gali. Iya. Tapi Pak Haji sendiri tadi sudah dijelaskan tentang arti kata dari nama, kemudian apa. Dari yang lainnya bagaimana Pak Haji? Jadi begini ya, karena saya suka merenung, melihat, dan mencermati tentang nama, khususnya untuk Gali gitu ya. Sosoknya gimana? Sosoknya Pak Deden Gali. Yang pertama tadi sudah disampaikan, beliau ini adalah sosok yang punya hati nurani. Yang kedua, sosok orang yang selalu cermat, selalu berpikir untuk orang lain. Selalu berpikir bagaimana caranya supaya punya aktivitas yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu beliau ya. Terusnya lagi, hidupnya itu penuh dengan tujuan, penuh dengan arah, kemana kita melangkah. Kalau melangkah ke sini, apakah ada manfaat nggak untuk diri sendiri? Ada manfaat nggak untuk orang lain? Itulah sosok beliau, gitu ya. Nah, juga beliau ini bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai tenggang rasa. Tenggang rasa itu suka pengertian. Apa yang akan diciptakan besok setelah hari ini? Manfaat apa yang besok akan dimanfaatkan oleh orang lain? Bergunakah diri kita hari esok seperti hari ini? Beliau selalu berharap, selalu memikirkan, ingin hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini, besoknya harus lebih baik. Harus lebih baik. Nah, maka saya sebut berulang-ulang. Saya bersyukur di Garut bermunculan orang-orang yang nomor satu, orang-orang hebat, menampakkan diri, mohon meminta dipilih atau minta di istrenan lah kalau bahasa Sunda mah, gitu kan, untuk jadi pemimpin di Garut. Beliau punya cita-cita. Apakah Pak Haji pernah bertemu dengan Pak Deden Gali? Saya belum pernah bertemu, tapi saya melihat dari foto. Apakah Pak Haji ingin bertemu? Saya kalau bisa ingin bertemu. Saya akan tanyakan, ada pesan, misi, visi misi apa Bapak sampai mau mencalonkan di Garut? Kan Bapak sudah enak jadi anggota dewan di provinsi. Gitu Pak. Ini Bapak ingin di Garut. Ada apa? Sementara kan di Garut. Dan saya garis bawahi lagi tentang dukungan dari APDC ini. Nah, apakah menurut Pak Haji tentang dukungan, saya garis bawahi kembali dan saya ucapkan kembali, ini tentang dukungan dari APDC Kabupaten Garut dan sudah ditandatangani, diketahui oleh APDC Provinsi Jawa Barat. Perjelas saja, bagaimana itu dukungannya untuk Pak Deden Gali? Karena saya sangat angkat jempol ya, 2 jempolnya nih untuk kepala desa yang ada di Garut. Khususnya untuk APDC dan ketua APDC dan jajarannya. Saya angkat jempol. Beliau adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, gitu kan? Sekarang menggantungkan harapan kepada Pak Deden Gali, semoga beliau jadi bupati di Kabupaten Garut. Boleh atau sah-sah saja atau tidak? Iya, sah-sah saja, sah-sah saja. Yang tadi kan udah saya sampaikan. Oke. Itu dorongan, doa. Misalkan ini organisasi kembali ya. Jadi artinya seperti yang saya sampaikan itu karena apa? Sah-sah saja kan? Sah-sah saja lah, sah-sah saja. Karena begini pandangan beliau-beliau ini kan yang tadi sampaikan, beliau ini cerdas, beliau ini pintar, gitu ya. Pak Deden Gali dari Partai Gerindra melenggang sekarang di provinsi, mewakili rakyat Jawa Barat. Sementara
sekarang yang di pusat, itu kan yang memimpin kita, presiden kita Gerindra dong. Sekarang, gitu. Berarti lebih ringan lah kita, lebih ringan Pak Deden Gali. Semoga beliau sukses, gitu. Kita dan mendapat dukungan dan juga yakin takdir Allah, Allah yang punya. Semoga kita didukung dan dikabulkan oleh Allah kan. Statement closing dari Pak Haji tentang hari ini yang kita bicarakan, bagaimana ke depan Garut mempunyai sebuah orang pemimpin yang tadi ada salah satunya mendukung kepada salah satu bakal calon Bupati Garut. Silakan. Kalau menurut saya dengan sekian puluh ya sekarang balon, nanti akan mungkin diurut menjadi berapa calon gitu ya. Saya menggantungkan harapan semoga Garut lebih baik dari hari ini, karena yang sekarang juga sudah bagus. Kepemimpinan Pak Haji Rudi Gunawan sudah bagus, dengan Pak Dr. Helmi udah bagus, sudah bagus ya. Dari mulai pendidikan, agama, pembangunan, sarana demi sarana, baguslah. Rumah sakit itu sudah bagus. Tapi yang memimpin besok semoga lebih baik. Nah, saya menggantungkan harapan semoga Pak Deden Gali nanti ketika beliau jadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di Garut atau jadi bupati, memberikan kontribusi terhadap warga masyarakat yang ada di Kabupaten Garut yang belum tercapai kemarin. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau tercapai, lebih sejahtera, gitu ya, lebih sejahtera, lebih merata dari mulai ekonomi, kesehatan, gitu ya, pendidikan, ya apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Dukung-mendukung dalam artian di hal ini harus netral ya, netral. Tapi kalau mendorong, mendoakan, itu kan beda ya, beda konsepnya. Yang penting kita saling menjaga amanah, gitu kan, saling menjaga amanah. Jadi yang tidak boleh itu kampanye untuk seseorang, karena beliau adalah perangkat negara. Ya, dan siap. Saya akan mudah-mudahan nanti ke depan bisa menghadirkan Ketua ABSI Kabupaten Garut dan juga saya akan mengupas tentang sosok Pak Deden Gali. Terima kasih atas closing dari Pak Haji Aceng Wahyudi. Dan saya kutip isu tentang dukungan yang diberikan oleh ABSI kepada salah satu bakal calon Bupati Garut, yaitu Pak Deden Gali. Menurut Pak Haji sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak boleh adalah mengarahkan dan segala macamnya. Itu menurut dari Pak Haji Aceng Wahyudi. Dan mudah-mudahan Garut ke depan mempunyai pemimpin yang betul-betul dapat memberikan sebuah ketenangan kepada masyarakat Garut dan juga memberikan sebuah kontribusi yang betul-betul bisa termanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Garut. Saya Dadang Sugarto yang bertugas, dan di depan saya Haji Aceng Wahyudi. Terima kasih sudah hadir di podcast Jejak Sugarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.